Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan usulul fikhi. Al-an babu al-amr. Bab perintah. Al-amr ini dia bagian dari dilalatul alfat, yaitu dari ucapan seseorang yang kita bisa pahami ini adalah perintah atau bukan. Dan dari mana kita mengetahui itu adalah perintah dan apa konsekuensinya? Maka di sini akan dipelajari tentang hal-hal tersebut. Al-amr secara bahasa adalah diddun nahi, lawan dari larangan. Perintah lawannya larangan. Makan jangan makan, salat jangan salat. Secara istilahan, amr ini adalah thalabul fi'li alal wajhil istila, yaitu tuntutan perbuatan dari atasan. Saya katakan seperti begini. Kul ini apa? Artinya adalah makan. Kalau sekiranya dari atasan memerintahkan kepada bawahan, ini dari atasan, ini atasan kepada bawahan, ini namanya amr, perintah, amrun. Kalau sekiranya bawahan memerintah ke atasan, ini namanya doa. Dia adalah harapan. Antum ngomong kepada bos, ya bos, tolong kasih gaji saya. Ini bukan suatu kewajiban bagi bos tersebut ini, cuma dia berharap. Paham? Bawahan tersebut berharap kepada bos itu untuk disegerakan gajinya, mungkin disegerakan THR-nya. Paham? Ini namanya doa. Harapan, permohonan. Kalau dari bawahan ke atasan. Kalau dari atasan ke bawahan namanya apa? Amr. Kalau dari sesama, ini namanya saya lupa ini namanya. Taswiyah. Saya lupa namanya ini. Dalam ilmu balaghah namanya kita kasih taswiyah. Boleh dikerjakan, boleh enggak? Kenapa? Karena dari sesama. Contoh antum sesama thalib memerintahkan, kamu bangun nah. Dia memerintahkan untuk apa? Untuk bangun. Boleh dia kerjakan, boleh enggak? Karena ini sesama saja. Paham? Tidak ada tuntutan. Maka yang jadi pembahasan kita adalah amr, yaitu tuntutan dari atasan ke bawahan. Contoh seorang bapak mengatakan kepada anaknya, "Nak, kamu makan sekarang." Berarti apa? Ini adalah amr, perintah. Kalau anak mengatakan, "Pak, kamu makan sekarang." Ini apa? Doa, berharap bapaknya itu melakukan perbuatan tersebut. Ini contohnya terhapus ya di situ. Irka'u ma'ar raki'in. Ini dalam surah Al-Baqarah Allah memerintahkan agar ruku bersama orang-orang yang ruku. Shollu, salatlah. Dan perintah-perintah yang lainnya. Nah, sekarang kita akan menyebutkan sigoh, bentuk-bentuk perintah. Ya, sigoh atau bentuk-bentuk perintah. Yang pertama adalah amr. Fi'il amr. Fi'lul amr.
Ini dipelajari dalam bahasa Arab. Fi'il al-amr. Contoh sholli. Sholli. Salatlah. Atau contohnya udrus. Udrus. Belajarlah. Maka ini apa? Amr. Dari mana kita mengetahui ini perintah? Dari fi'il amr. Kalau antum belajar nahwu nanti ada fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Nah, ini maknanya adalah perintah. Apa yang diperintahkan tergantung apa yang diucapkan. Jadi antum lihat-lihat sendiri ya di terjemahannya ayat-ayatnya itu. Yang kedua, fi'lul mudhari' bersambung dengan lamul amr. Ini yang pertama. Yang kedua, fi'il mudhari'. Kata kerja akan mudhari'. Kata kerja akan atau sedang. Contohnya kita datangkan yadrus. Yadrus. Yadrusu. Ini kan yadrusu fi'il mudhari' ya, paham? Sedang belajar atau akan belajar. Kalau kita akan datangkan lam yang bermakna perintah, namanya lamul amr, lengketkan di sini. Liyadrus. Hendaklah belajar. Maka artinya nanti amr dia. Hendaklah belajar. Liyadrus. Contoh kita datangkan lagi fi'il mudhari'. Apa? Coba. Yajlisu, paham? Yajlisu artinya sedang duduk. Yajlisu. Kita mau kata fi'il mudhari' ini bermakna perintah. Kita datangkan aja. Liyajlis. Liyajlis. Hendaknya duduk. Kalau mau pakai fi'il amr silahkan. Tapi ini sama yang ini maknanya apa? Amr, perintah. Cuma bentuknya yang berbeda. Paham? Bentuknya berbeda. Tampangnya beda, cuma hakikatnya sama, yaitu sama-sama perintah. Fi'il mudhari' sama fi'il amr yang bersambung dengan lam amr. Kemudian yang ketiga adalah isim, kata benda, tapi bimakna amr. Bimakna amr. Ada memang dalam bahasa Arab itu, dia kata benda, tapi maknanya adalah kata kerja. Contoh, sering kita mendengarkan adzan ya. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah gitu ya. Hayya. 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 Hayya ini adalah isim. Hayya. Artinya kalau dalam bahasa Indonesia apa? Marilah, kan? Itu perintah, marilah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sering juga kita mengatakan amin. Ini takal apa ini? Amin. Ini apa? Nah, tak kala kita selesai membaca Al-Fatihah, paham? Dalam imam itu. Ini artinya apa? Istajib, kabulkanlah. Dia isim tapi maknanya apa? Fi'il amr. Hayya, amin. Contoh yang lain lagi. Soh. Soh. Ini isim. Soh ini. Tapi maknanya fi'il amr. Uskut. Diamlah. Soh. Nih. Kalau ini diucapkan kepada seseorang, maka maknanya apa? Oh, saya diperintahkan. Paham? Soh. Hayya. Hayya bina. Pernah dengar bahasa Arab seperti itu? Hayya bina namshi ilal madrasah. Marilah kita pergi ke sekolah. Pakai kalimat hayya. Amin dan seterusnya.
Kemudian masdar. Yang keempat masdar. Masdar ini adalah kata kerja tapi tidak ada waktunya. Kata kerja tapi tidak ada waktunya. Contoh kita mengatakan makan atau belajar. Ini kan kata kerja ya. Belajar, makan. Kalau saya katakan sedang makan atau akan makan atau telah makan, ini namanya fi'il apa? Fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr, paham? Tapi kalau saya katakan makan, minum, paham? Contoh ada seseorang mengatakan, ya akhi darsan. Ya akhi darsan. Darsan. Wahai temanku belajarlah. Wahai temanku belajarlah. Ini masdar tapi maknanya apa? Perintah. Wahai temanku aklan. Sering ini indah bahasanya ini. Aklan. Kul, makanlah. Ya akhi qiraatan. Wahai saudaraku, bacalah qiraat Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Nah, tuh. Ini apa? Kata kerja atau masdar, tapi maknanya adalah amr. Nah, 1, 2, 3, 4 ini adalah bentuk-bentuk perintah, tapi dari lafadz. Paham? Dari lafadz. Kita ketahui ini adalah maknanya perintah dari apa? Dari lafadz yang diucapkan. Nah, kalau yang selanjutnya ini adalah dari sisi makna. Dari sisi makna. Contoh ada seorang mengatakan, kalau dia tidak memerintahkan, seandainya setiap penuntut ilmu itu belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Paham? Paham nggak kalimat ini? Dia mengabarkan saja, seandainya penuntut ilmu itu belajar sungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Maksudnya apa ini? Belajarlah bersungguh-sungguh. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Ada lagi orang mengatakan, seandainya orang mukmin itu beribadah kepada Allah, maka dia pasti akan masuk surga. Apa maksudnya ini? Beribadahlah kepada Allah, jangan kepada selainnya, paham? Ini dia bentuknya adalah kabar mengabarkan saja, tapi apa? Perintah. Atau mungkin Pak Rizal Effendi mengatakan, seandainya orang Balikpapan itu menjaga kebersihan, maka ini baik. Jagalah kebersihan. Nah, kata perintah tidak diambil dari lafadznya, tapi apa dari maknanya yang akan disebutkan di sini. Kita hapus ini. Nah, jadi sigo amr ada berapa? Ada 4. Fi'il amr, fi'il mudhari, isim bima'na amr, kemudian masdar. Muslim jenis muslim. Nah, kalau yang sebelumnya itu dari sisi lafadz, kalau ini bil makna, dengan makna. Yang pertama adalah amr, perintah, bisigol khobar. Bisi gotil khobar. Maknanya secara perintah, tapi dia khobar, bukan perintah secara lafadz. Tadi saya mengatakan seperti itu, seandainya orang-orang mukmin beribadah
kepada Allah, maka dia akan selamat. Paham? Apa yang antum dapati di sini? Ini adalah perintah, paham? Seandainya orang-orang itu i'tikaf, maka pasti dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa ini maksudnya? Beriktikaflah. Dia mendatangkan khobar saja. Tapi tersirat makna apa? Perintah. Ini banyak diucapkan di dalam Al-Quran ini. Jadi sigonya adalah khobar, mengabarkan gitu saja. Tapi makna yang tersirat apa? Perintah. Antum bisa lihat contoh-contohnya di sini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang ditalak maka masa iddahnya 3 kali quru. Coba lihat. Dia mengabarkan saja, Allah mengabarkan, paham? Tidak memerintahkan. Tidak memerintahkan, wahai wanita-wanita, kalau kamu diceraikan maka masa iddahmu 3 bulan. Atau 3 kali haid, nggak ada perintahnya, paham? Dia mendatangkan khobar saja, yaitu wanita-wanita yang diceraikan, maka masa iddahnya 3 kali quru. Ini maksudnya apa? Beriddalah kalian apa? Dengan hal tersebut. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna salasatu asyhur. Wanita-wanita yang tidak haid lagi, tidak haid, mengalami haid, maka masa iddahnya itu 3 bulan. Contoh, ada wanita yang dia tidak haid, mungkin sekitar menopause ini sekitar berapa? 60 ya? 60 atau 50 tahun wanita ini. Nah, kalau dia sudah tidak haid, tak kala suaminya menceraikannya, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Allah hanya mengabarkan saja. Tapi ini tujuannya adalah perintah. Wahai wanita, tak kala kamu tidak lagi haid, maka beriddahlah selama berapa? 3 bulan tak kala diceraikan. Contoh yang lain lagi. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Anak yang dilahirkan, maka kewajiban orang tuanya adalah memberikan rezeki dan pakaian. Ini perintah bagi apa? Bagi orang tua. Kasih pakaian, kasih makanan buat anakmu. Jangan kamu biarkan kayak gitu. Tapi didatangkan dalam bentuk apa? Khobar. Hanya mengabarkan gitu aja. Nah, yang berikutnya adalah al-amr bisigoti, perintah, tapi bentuknya itu pertanyaan. Dengan bentuk bisigoh istifham, pertanyaan. Istifham. Contoh saya mengatakan, nggak ada kayak mau berhenti main-main. Paham? Saya mengatakan kalau ada anak-anak main apa namanya, lari-lari di dalam masjid, saya mengatakan nggak ada kayak mau berhenti main-main. Ini apa maksudnya? Berhentilah main-main. Bentuknya apa? Pertanyaan. Tapi maknanya adalah perintah. Contoh lagi, ada orang mengatakan, apakah ada orang yang mau makan duri buah salak? Apakah ada orang yang mau makan biji salak atau biji kedondong? Ini pertanyaan, maksudnya apa? Jangan makan, atau larangan untuk meninggalkan, atau perintah untuk meninggalkan makan biji kedondong. Dia bentuknya pertanyaan. Apakah ada yang mau bermalas-malasan dalam menuntut ilmu? Ini apa? Pertanyaan yang bermakna perintah. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan
Fahal antum muntahun? Apakah kalian mau berhenti dari melakukan kemaksiatan? Maksudnya intahu, berhentilah. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, contoh yang lain, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Apakah ada yang mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah hatinya tertutup? Coba lihat, Allah bertanya nih. Apakah ada yang mau mentadabburi Al-Qur'an? Maksudnya apa ini, Pak? Tadabburi Al-Qur'an. Ya. Dia bentuknya pertanyaan tapi maknanya adalah perintah. Contoh yang lain lagi, perkataan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Tatkala Ali bin Abi Thalib ini ditugaskan untuk menggantikan Rasulullah di Madinah. Enggak ikut perang, tapi merintahkan Ali, kamu gantikan posisi saya di Madinah. Saya mau perang dengan sahabat yang lain, keluar, paham? Kemudian Ali enggak mau. Kenapa? Kepengennya perang. Kepengennya ikut berjihad. Kemudian kata Rasulullah, "Ama tardo annaka akhi wa ana akhuk?" Apakah kau tidak mau aku adalah saudaramu dan kamu adalah saudaraku? Sebagaimana Nabi siapa namanya yang menemani Musa itu? Bukan. Ini yang tatkala Nabi Musa pergi menerima wahyu. Ada yang ditinggal. Siapa? Bukan Nabi siapa ini yang menggantikan posisinya dia di Nabi Harun ya? Iya, Nabi Harun. Menggantikan posisinya di mana? Di Mesir. Tatkala Nabi Musa keluar menerima wahyu. Tetapi hanya beberapa saat saja Samiri membuat keributan, yaitu memerintahkan Bani Israel menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian perkataan Nabi, "Ama alimta annaki wa maluki min kasbi abiki?" Apakah kamu tidak tahu bahwasanya kamu itu dan hartamu adalah hasil usaha orang tuamu? Ini adalah pertanyaan yang bentuknya perintah. I'lam, ketahuilah. Nah, yang berikutnya adalah al-amr, perintah, tapi bisigo dengan bentuk bisigoti an-nadhari. Contoh ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk mentadaburi, untuk memperhatikan alam semesta ini dan ciptaan Allah, sebagaimana dalam surah Al-Ghasyiyah. Afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat. Jadi ini semua bentuknya dia hanya memerintahkan kita nazar, yaitu memperhatikan. Tapi bentuk khobar yang maknanya adalah perintah. Afala yanduruna ilal ibil afalam yasiru fil ardi. Apakah kamu tidak memperhatikan apa yang ada di bumi? Tidak berjalan di bumi malah melihat situasi. Akan nanti melahirkan perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadzakkarun. Apakah kalian tidak memikirkan? Pikirkanlah. Wa qaluhu, dan firman Allah, ala tuhibbuna ayyafu wallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ini ayat ini turun terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq marah sangat bersangatan terhadap orang yang menuduh anaknya berzina, yaitu Aisyah. Marah luarnya biasa. Maka turun ayat ini, afala tuhibbuna ayyafu Allah.
Apakah kamu tidak suka Allah memaafkanmu? Dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maafkanlah orang-orang tersebut. Paham? Ini perintah untuk apa? Memaafkan orang-orang yang menuduh Aisyah berzina. Nah, yang terakhir, al-amru bil lafdi makhsusoh. Amr tapi dengan lafat-lafat yang khusus. Al-amr bil lafdil khos. Amr tapi dengan lafat yang khusus. Contoh saya mengatakan mur. Ini mur ini adalah amarah, asalnya katanya amarah. Perintahkanlah. Mur auladaka bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian salat. Contoh yang lain katabah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah, kutiba di sini apa artinya? Diperintahkan. Paham? Diwajibkan, diperintahkan. Nah, ini lafat-lafat yang tertentu. Di antaranya adalah amaroh, katabah, dan yang berikutnya adalah farodo. Muslim, ijlis muslim. Farodo ini diperintahkan maknanya atau diwajibkan. Farodallahu lakum. Iftaradallahu, banyak sekali dalam hadis maupun Al-Quran. Nah, demikian ada 8 yang kita sebutkan, baik dari sisi lafaz maupun dari sisi maknanya. Muslim di sini, duduk sini. Main di sini belakang ya. Belakang sana main. Kalau dalam surah Al-Ikhlas Allah berfirman, Kul huwa Allahu ahad. Mana amarnya di sini? Nah, kul, katakanlah. Ya, katakanlah. Nanti kita praktekkan selesai selesai dilalatul alfat ini, kita praktekkan langsung di Al-Qur'an. Sekarang kita akan menyebutkan sigo, tapi antum nggak ada di bukunya itu ya, kosong ya lubang-lubangnya. Hah? Bisa lihat di PDF-nya nanti, ada di PDF itu. Ini adalah makna dari perintah. Kita kasih gambaran dulu. Kalau ada orang mengatakan kepada antum, kul. Perintah hukum asalnya dia adalah wajib. Makanlah, wajib. Tapi tak kalah perintah ini mengarah kepada racun, nyuruh makan racun, ini maknanya adalah nahi. Contoh saya katakan kepada antum, makanlah racun itu kalau kamu mati. Makanlah racun itu kalau kamu mau mati. Ini maknanya apa? Disuruh kita berbuat gitu? Enggak, ini adalah larangan. Pergilah kamu ke Palestina kalau kamu mau mati di sana. Ini apa? Larangan. Jangan pergi ke sana. Atau pergilah ke Suriah kalau kamu mau menyerahkan dirimu. Jangan pergi ke sana.
Paham? Dari kalimat kul ini kita peroleh apa? Wajib, nahi. Kita katakan apa namanya? Kalau dikatakan lagi kul rus, makanlah beras, nasi. Ya. Ini mengarah kepada al-mubah. Mubahu. Perkara yang mubah, kita mau makan silahkan, nggak makan nggak apa-apa, paham? Lihat, wajib terkadang bermakna wajib, perintah terkadang bermakna wajib, larangan dan mubah. Paham? Terkadang juga dari kata kul ini kita mendapatkan makna al-irsyad. Irsyad. Kalau dikatakan seperti ini, makanlah ote-ote ini atau pisang ini atau ini. Dia memberikan arahan kepada kita. Kalau kamu makan ini, maka kamu akan lebih sehat. Kalau makan ini akan sedikit kena kolesterol. Paham? Ini apa? Memberikan arahan kepada kita yang mana yang terbaik. Jadi terkadang amr itu bermakna wajib, bermakna larangan, bermakna mubah, bermakna irsyad. Dari mana diketahui ini? Semuanya dari lafaz, dari hal yang diucapkan. Nah, ini yang kita akan jelaskan. Kita hapus dulu. Judulnya adalah Ma'anil Amr. Makna-makna al-amr, perintah. Yang pertama adalah ijab, wajib. Ijab. Nah, setelah bagian yang pertama ini masuk kepada hukum. Kalau antum diperintahkan sholli, terus antum nggak mau sholat, maka antum berdosa. Paham? Karena tidak mengerjakan perintah yang wajib, maka dia apa? Maka dia berdosa. Kalau dikatakan kepadanya zakki, keluarkanlah zakat. Sementara perintah ini wajib, dia tidak mengerjakan, maka dia berdosa. Kalau wajib berarti apa? Berdosa kalau meninggalkannya. Kalau mengerjakannya mendapatkan pahala. Ini makna yang pertama, paham? Wajib dikerjakan. Makna yang kedua, sigo yang kedua adalah nadab, mustahab. Ini nanti kita akan pelajari ini. Nadab itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak dapat dosa. Kalau saya mengatakan kepada antum, sholli sunnah, atau sholat tarawih aja deh, sholli tarawih, sholat tarawih lah. Ini perintah nggak ini? Sholat tarawih lah, malam Lailatul Qadar. Maka ini apa? Mustahab. Dikerjakan dapat pahala, enggak dikerjakan apa? Nah, tidak mengapa. Kalau saya mengatakan kepada seseorang, ya akhi i'takif. Wahai saudaraku, i'tikaflah kamu. Paham? Maka perintah ini maknanya apa? An-nadab, sunnah. Dia kerjakan dapat pahala, dia tinggalkan nggak dapat dosa. Nah, makna yang ketiga, adalah al-mubah.
Mubah itu dikerjakan nggak dapat apa-apa, ditinggalkan juga nggak ada apa-apa. Contoh main bola, kan? Contoh main bulu tangkis. Dia kerjakan nggak dapat dosa, dia tinggalkan nggak dapat pahala. Pokoknya nggak ada apa-apanya, nggak ada nilai pahalanya, nggak ada nilai dosanya. Contoh saya mengatakan kul ruzan, makanlah ruz, makanlah nasi. Kalau antum makan ubi, antum berdosa nggak? Paham? Kalau saya katakan kepada antum makanlah nasi, kalau antum makan singkong atau makan ote-ote, apa antum berdosa? Enggak, ini perkara mubah, makanan. Paham? Saya mau makan nggak dapat pahala, saya tinggalkan juga nggak dapat dosa. Kalau saya bilang main game lah kalian, apa ini? Ini perkara yang mubah. Perintah kepada perkara yang mubah, maka melahirkan hukum mubah. Paham? Saya mengatakan, sholatlah kamu di Masjid An-Nasai. Sholatlah kamu di Masjid An-Nasai. Apakah sholat di Masjid An-Nasai ada keutamaan? Tidak ada. Maksudnya nggak sholat di sana lebih besar pahalanya daripada di Masjid Darut Taubah? Kalau sekiranya di sana nggak ada keutamaan, di sini nggak ada keutamaan, maka ini perintah mengarah kepada apa? Mubah. Mau sholat di sana nggak ada pahala lebih, mau sholat di sini juga nggak dapat dosa. Paham? Dia di tengah-tengah, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala juga. Ini perkara mubah. Yang berikutnya adalah tahdid. Tahdid itu ancaman. Tahdid. Ini banyak diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah terkadang memerintahkan kita menyembah selain Allah. U'budu ghairallah. U'budu ghairallah. U'budu ghairallah. Allah berfirman, sembahlah selain Allah. Coba lihat, diperintahkan kita ini. Tapi ada kalimat setelahnya. Innalil zalimina adzabun alim. Masalah contohnya. Sungguhnya orang yang melakukan kezaliman itu terdapat azab yang pedih. Atau sama kita ucapkan, coba-coba aja kalau kamu makanlah singkong kalau kamu mau kolesterol. Ini adalah ancaman, paham? Ancaman. Perintah tapi maknanya ancaman. Kebut-kebutlah di jalan raya kalau kamu mau meninggal dunia. Ya, paham? Ini adalah perintah yang bermakna ancaman, tahdid. Contoh Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabili qul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Coba perhatikan. Mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk Allah liyudillu an sabili agar mereka sesat dari jalan Allah. Qul tamatta'u, ini perintah. Bersenang-senanglah kalian. Disuruh nih bersenang-senang dalam beribadah kepada selain Allah. Silakan kalian beribadah kepada Allah. Tapi apa? Fa inna masirakum ilan nar. Kan tetapi tempat kembali kalian adalah neraka. Berarti apa? Perintah tersebut maknanya adalah tahdid, ancaman. Coba Aspul datangkan yang maknanya ancaman. Iya, bahasa Arab juga antum bisa kan? Coba bahasa Arab. Truk tersebut sudah merusak, sudah blong remnya. Atau apa? Pikir dulu antum.
Oh, loncatlah dari ketinggian gitu ya. Kalau mau kakinya patah. Ini apa? Tahdid. Hah? Ah, mantap ini. Terus? Muslim enggak Muslim? Nah, kita sebutkan dulu yang terakhir ini. Baru kita datangkan contoh-contohnya. Yang kelima adalah al-irsyad. Irsyad. Irsyad ini pengarahan saja. Pengarahan mungkin kepada yang lebih baik. Pengarahan kepada yang lebih baik. Contoh saya Muslim lah, Muslim. Contoh saya mengatakan begini, belajarlah di Imam Nawawi, Mahat Imam Nawawi, atau di Mahat An-Nasai, atau di Mahat yang mana. Saya memberikan pengarahan saja, paham? Terserah dia pilih yang mana. Saya memberikan arahan. Makanlah singkong atau makanlah ini, makan ini. Memberikan arahan kepada yang lebih baik. Bukan fokus kepada satu, tapi memberikan pilihan atau arahan. Terserah mau sholat sunnah atau baca Al-Quran. Paham? Memberikan pengarahan. Nah, silakan sekarang antum membuat contoh-contoh, tapi tergantung mau maknanya wajibkah, mubahkah, tahdidkah, nadabkah, ataukah irsyad. Mulai dari sana. Antum belakang. Coba terserah mau maknanya apa. Ancaman. Tahdid. Terus apa contohnya? Kalau iya, terus ancaman ya. Ancaman. Terus kalau mau sehat, kalau tidak mau sakit kanker. Kalau mau sakit kanker, iya. Sulanya? Janganlah. Itu belum nanti itu nahi itu. Larangan itu. Bukan perintah. Iya. Pak. Ancaman. Nah, jika ingin berurusan dengan polisi, ini adalah ancaman. Tuh. Ini adalah ancaman. Coba yang sunnah, mananya sunnah? Makanlah yang terdekatmu. Iya, itu sunnah. Kalau makannya mubah, yang terdekatnya itu sunnah, ya kan? Ya gulam, kul biyaminik, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik, yang terdekat di sekitar. Ini nampan nih, paham? Kita nggak boleh langsung ngambil yang di tengah, ambil yang di sekitar dulu. Barangkali yang di tengah turun keberkahan. Coba yang maknanya adalah mubah, main game. Makanlah bakso Pak Ujang atau Wardoyo. Yang mana yang enak, Wardoyo atau Pak Ujang? Aduh. Nah, ya. Itu apa?
Hah? Irsyad juga itu sunnah. Nah, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Bermakna apa? Terserah. Iya, mubah. Siramlah dengan air. Kalau saya mengatakan gini, main game lah kamu di malam hari kalau kamu mau ketinggalan sholat subuh berjamaah. Ini apa? Hah? Ancaman, paham? Tapi kalau bilang main game lah, ini adalah mubah. Nah, demikian ada yang mau ditanyakan dulu ini. Kita lanjutkan nahi. Itu irsyad, arahan. Karena Nabi melanjutkan itu kurma atau air. Paham? Kurma atau air. Itu memberikan arahan. Tinggal milih. Tapi kalau sekiranya pakai nggak ada gitu, nggak ada yang lain, tambahan yang lain, berbukalah dengan kurma, berarti ini sunnah. Paham? Karena ini perintah Nabi. Tapi kalau perintah orang lain, maka nanti dia jatuhnya kepada mubah. Karena mengarah kepada makanan. Ini mengarahnya kepada ibadah. Ada yang lain? Nah, sekarang kita lanjutkan kepada nahi. Nahi ini berkebalikan dengan perintah. Kalau perintah dia mengerjakan perbuatan. Paham? Kalau larangan dia meninggalkan perbuatan. Pokoknya dia berkebalikan. Sekarang nahi. Nahi itu secara bahasa adalah diddul amr, lawan dari perintah. Secara istilah tolabul kafi an fi'li ala wajhil istila. Yaitu apa? Menuntut menghentikan perbuatan tapi dari atasan ke bawahan. Kayak tadi. La ta'kul. Jangan makan. La ta'kul. Jangan makan. Jangan kamu makan. Kalau orang atasan ke bawahan, ini namanya apa? Nahi. Nahi. Paham? Kalau sekiranya dari bawahan ke atasan, ini namanya doa. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna. Lihat, wahai Rabb kami, janganlah kamu mengazab kami. Lihat, ini permohonan, paham? Bukan ya Allah, jangan kamu mengazab kami. Ini ada permohonan. Bukan suatu kewajiban bagi Allah apa? Tidak mengazab kalian. Mungkin saja mengazab, mungkin saja enggak. Nah, gitu kalau dari bawahan ke atasan. Kalau dari atasan ke bawahan, ini dia nanti harus meninggalkan. Kalau dari bawahan ke atasan, mungkin dia kerjakan, mungkin enggak. Paham? Karena ini adalah harapan. Kamu kok bukan nuntut saya, kamu kok memohon saja. Boleh saya kasih, boleh enggak. Paham? Itu bedanya. Kita hapus ini, Majelis Muslim. Sekarang bentuk-bentuk larangan, sigo nahi. Sigo an-nahi. Di situ disebutkan nggak di buku situ? Saya terhapus ini. Hah? Ada 5 ya.
Yang pertama fi'il mudhari muqtarin bin nahi. Fi'il mudhari fi'il mudhari masbukun didahului bila dengan la nahi. Artinya jangan. Contoh saya katakan seperti ini, la tadrib. La tadrib. Jangan kamu memukul. Ini fi'il mudhari, paham? Ada la di awalnya. Maka di sini maknanya adalah nahi, yaitu larangan. Kalau saya mengatakan lagi la tajlis. La tajlis. Jangan kamu duduk. Ini maknanya apa? Larangan untuk mengerjakan perbuatan ini. Jangan tinggalkan sholat. La tatrukus sholah. La tatruk as-sholah. Jangan tinggalkan sholat. Berarti apa? Larangan melakukan perbuatan ini. Yaitu apa? Meninggalkan sholat. Ini yang pertama. Yaitu fi'il mudhari di kedahuluan la nahi. Nah, yang berikutnya adalah khobar. Bimakna amr. Khobar. Tapi maknanya adalah nahi. Bimakna nahi. Contoh saya mengatakan seperti ini. Penduduk neraka, calon-calon penduduk neraka adalah mereka yang memakan harta riba. Apa yang antum tangkap dari perkataan saya ini? Jangan memakan harta riba. Kalau saya mengatakan seperti ini, orang-orang terdahulu kalian binasa karena syahwat. Apa yang antum tangkap seperti ini? Jangan mengedepankan syahwat. Kalau ada Pak Wali Kota mengatakan seperti ini, masyarakat Balikpapan adalah masyarakat yang beriman, tertib, dan yang lainnya. Apa maksudnya dari perkataan ini? Jangan meninggalkan keimanan dan jangan meninggalkan ketertiban. Dia bentuknya khobar, tapi maknanya adalah larangan. Orang yang sering makan daging kambing dengan santan, dengan ini, maka terkena kolesterol. Apa? Jangan makan kambing yang dicampur dengan santan dan yang lainnya. Paham? Kalau makan kambingnya saja, nah ini sehat. Tapi kalau ada campuran-campuran yang lain, gulainya apanya, nah ini yang menyebabkan kolesterol. Orang yang meminum khamar, akalnya akan tertutup. Apa ini maknanya? Ya, jangan minum khamar. Khamar tapi maknanya adalah larangan. Yang berikutnya al-amr dalla 'alan nahi. Perintah tapi menunjukkan larangan. Al-amru dalla 'alan nahi, yang menunjukkan larangan. Nahi, seperti tadi kita sebutkan tadi sebelumnya, paham? Sembahlah selain Allah. Jika kamu mau masuk ke dalam neraka. Apa ini artinya apa? Jangan menyembah selain Allah. Saya katakan lagi seperti ini, selisihilah Rasulullah. Kalau kalian mau masuk ke neraka, berbuat bid'ahlah kalau kalian mau mendapatkan dosa.
Apa artinya ini? Perintah yang bermakna apa? Larangan. Makan daging babi lah kalau mau dapat penyakit. Apa artinya? Jangan makan daging babi. Nah itu. Jadi dia perintah tapi menunjukkan larangan. Yang ketiga, yang keempat adalah lafdun nahi. Lafat larangan, lafat nahi itu sendiri. Lafdu an-nahi. Nah sekarang lafatnya yaitu lafat nun ha ya ini. Dia maknanya larangan. Nun ha ya. Contohnya intahu, berhentilah. Intahu. Inha, contohnya inha. Inha, laranglah. Laranglah. Nah ini lafat nahi. Paham? Lafatnya ya memang larangan maknanya. Yang terakhir adalah menafikan lafat hilli. Nafyu menafikan lafdi al-hilli. Tahu lafat hilli ini halal. Hilli ini halal. Menafikan lafat halal. Tidak halal bagimu. Tidak halal bagimu makan bangkai. Larangan makan bangkai. Tidak halal bagimu minum khamar. Jangan minum khamar. Banyak di dalam hadis maupun dalam Al-Quran ini menghilangkan apa? Lafat halal. Kalau menafikan halal berarti apa? Haram. Muslim, ijlis muslim. Sudah? Kita sekarang sebutkan ma'anin nahi. Makna-makna larangan. Sudah kita ketahui ini. Ada orang mengucapkan seperti ini. Lantas apa maknanya? Apa konsekuensinya? Kalau antum dikatakan, ya akhi la tajlis. Wahai saudaraku jangan duduk. Apa maksudnya ini? Saya meninggalkan perbuatan duduk kah? Ataukah memberikan arahan kah? Atau mengharapkan perbuatan yang lain kah? Paham? Jadi dengan usul fikih ini kita akan bertambah pemahaman terhadap apa yang diucapkan oleh orang. Apakah itu Al-Quran ataukah hadis atau ucapan orang? Kita menelan mentah-mentah apa yang diucapkan oleh orang. Dengan kita mempelajari usul fikih ini. Ma'ani al-nahi. Makna-makna larangan. Yang pertama adalah haram. Haram. Kalau diucapkan la ta'budu syaiton. La ta'bud asyaiton. Ini kan larangan ya. Apa makna larangan dalam hal ini? Yaitu haram melakukan ini. Kalau kamu melakukan maka akan mendapatkan dosa. La ta'bud asyaiton. Jangan menyembah syaitan. Ini makna yang pertama, yaitu apa? Haram. Mengerjakan perbuatan yang dilarang. Mendapatkan dosa nanti. Yang kedua adalah makruh. Makruh.
Makruh ini kalau ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dapat dosa. Nah, ini makruh. Apa tadi makruh? Dikerjakan enggak dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Sebagaimana lawan dari kebalikan mustahab atau sunnah. Contoh sebagaimana Rasulullah bersabda, la tusolli fi mabarikil ibil. Janganlah kalian sholat di kandang onta. La tusolli fi mabarikil ibil. Jangan sholat di kandang onta. Ini adalah makruh. Kalau ditinggalkan, ya, maka apa? Dapat pahala. Dikerjakan nggak dapat dosa. Kalau saya mengatakan gini, jangan sholat di kuburan, ini masuknya kemana? Nah, ke keharuman. Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk. Ini adalah keharuman. Nah, yang ketiga adalah al-irsyad. Irsyad ini memberikan arahan. Jangan lewat sini, jangan lewat situ. Ini adalah irsyad. La ta'kul lahman masalan, lahman wa la ta'kul samakan. Mungkin orang ini mengucapkan kepada orang yang lagi berpenyakit kolesterol, jangan makan daging, jangan makan ikan, jangan makan ini, karena sudah banyak penyakit yang dia kandung. Dia diberikan arahan kemana yang lebih sehat untuk dirinya, yaitu mungkin makan nasi saja atau makan sayur-sayuran saja, paham? Diberikan arahan. Bukan berarti dia apa? Dia haram makan ini. Haram enggak kira-kira ini? Enggak. Haram enggak makan ikan? Enggak. Cuma diberikan arahan kepada apa? Kepada yang lebih baik buat dirinya. Terkadang ini sering diucapkan oleh dokter kan ya. Ini atau ini atau ini. Diberikan kita pilihan. Yang berikutnya adalah doa. Maknanya adalah doa harapan. Doa ini sebagaimana tadi orang bawahan kepada atasan. Contohnya tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah kamu mengadab kami. Coba lihat, kira-kira ini haram enggak bagi Allah mengadab manusia? Kira-kira makruh enggak bagi Allah mengadab manusia? Atau hamba ini memberikan arahan kepada Allah, ya Allah arahkan mungkin kepada yang mana gitu nah. Enggak diazab tapi mungkin diberikan hadiah atau yang lainnya. Tapi ini adalah harapan. Hamba tersebut berharap kepada Allahnya agar tidak diazab. Bukan suatu keharusan bagi Allah. Yang berikutnya adalah bayanul akibah. Menjelaskan akibat. Bayanul akibah. Allah menyebutkan di sini di dalam contoh ini, la tahsabanna, janganlah kamu menyangka orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, mereka hidup. Ini menjelaskan akibat bahwasanya apa?
orang yang dibunuh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mereka itu tetap hidup. Ini adalah akibat yang baik. Akibat yang baik bagi mereka apa? Yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya mengatakan seperti ini. Jangan kalian bermalas-malas nak dalam menuntut ilmu. Karena sebelum kalian itu banyak yang malas-malas dan dia nggak mendapatkan ilmu. Ini apa? Menjelaskan akibat. Kalau saya mengatakan, ya akhi, jangan lewati, kalau mau ke Samarinda jangan lewat apa? Jangan lewat ini Soekarno-Hatta. Karena banyak yang terjerumus di Bukit Soeharto sana. Dia menjelaskan apa? Akibat dari larangan tersebut. Nah, coba berikan contoh akhi Asful, yang lain terserah maknanya apa. Iya. Janganlah engkau kurangi rezeki kami. Ini maknanya apa? Harapan dari hamba untuk Allah. Yang lain coba. Ini maknanya apa? Iya, maknanya adalah haram. Jangan makan dengan tangan kiri. Ini haram atau makruh atau arahan saja? Iya, haram. Janganlah kencing sambil berdiri. Ini maknanya apa? Rasulullah pernah kencing dalam keadaan berdiri. Ini irsyad. Iya, mengarahkan kepada yang lebih baik saja. Kenapa? Karena Nabi pernah kencing berdiri. Nah, tuh. Jadi sebagai apa? Pemimpin. Itu apa? Arahan. Ada nggak dijelaskan setelahnya? Karena itu ya. Karena pasti mereka akan menolong suku-suku mereka, Muslim. Itu mah. Janganlah kalian makan berdiri. Ini apa? Haram atau makruh atau arahan saja? Iya, pengarahan, irsyad. Kenapa? Karena disebutkan dalam Riyadhus Shalihin itu para sahabat ada yang makan berdiri. Berarti yang lebih baik apa? Duduk. Jangan apa? Tidur. Iya, makruh. Sebutkan dalam hadis ini. Pak? Ini apa? Larangan. Tahrim, haram. Oh ya, ini apa? Ia menyebutkan akibat dari bergadang tersebut. Nah, demikian kita lanjutkan lagi besok. Bagi peserta i'tikaf hari ini Jumat, silakan cari salat Jumat sini dekat, yang terdekat Al-Irsyad sana. Apa namanya? Al-Azhar, yang terdekat dari sini. Apa? Sore tetap semuanya jalan. Sore usul fikih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka